Hai, perkenalkan nama saya Firentina Kewasule dengan NIM 2103030107. Saya dari kelas C semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya akan mereview atau menjelaskan buku yang berjudul Kekuatan Tidak Manusiawi, di mana buku ini menjelaskan tentang kecerdasan buatan dan masa depan kapitalisme. Kapitalisme saat ini dikuasai oleh pertanyaan artificial intelligence atau sering disingkat AI, pertimbangan perusahaan sistem kognitif Santurai yang baru berdiri di Vancouver yang bertujuan untuk mengembangkan robot humanoid yang dapat bergerak, berbicara, dan berpikir untuk diri mereka sendiri dan berinteraksi sebagai rekan intelektual dengan orang-orang nyata. Pemiliknya, Geordie Ross, pelopor komputasi kuantum, mengakui pewawancara bahwa sementara blok bangunan menuju tujuan ini sudah ada di penggunaan umum dalam mengalihkan jenis alat sempit dan robotika khusus aplikasi, tidak ada yang dekat dengan artificial general intelligence atau sering disebut AGI yang mampu meniru manusia sepenuhnya. Misi perusahaannya untuk membuka kunci cara kerja kecerdasan manusia dan mereplikasinya secara misal. Karena itu, terdengar seperti monosode yang membingungkan. Namun, Mawar tidak terpengaruh karena jika dia berhasil, ini akan menjadi hal penting berharga yang pernah ada dibuat. Apa yang kita bicarakan pada dasarnya mengubah dasar dari kapitalisme itu sendiri. Jika kita mendefinisikan AI itu sangat sulit. Meskipun demikian, Rawls benar bahwa apa yang sering yang disebut alat sempit sudah ada dalam proses algoritmik yang sekarang menginformasikan bahwa kehidupan sehari-hari. Untuk pekerja gudang atau militer personal, AI tersebut dapat menjelma dalam sains pengiriman robot kendaraan atau drone pembunuh semi-otonom. Namun sebagian besar AI bertindak tidak terlihat di latar belakang aktivitas yang dilakukan di smartphone dan komputer. Di hasil mesin pencari umpan media sosial, video game, dan iklan yang ditargetkan dalam penerimaan atau penolakan aplikasi untuk pinjaman bank atau bantuan kesejahteraan dalam pertanyaan atau panggilan call centric ke taksi berdasarkan permintaan. Dalam pertemuan dengan polisi atau penjaga perbatasan, memindai layar bayangan mereka. Dengan cara ini, AI telah bersama kami selama bertahun-tahun. Analisis kapitalisme dalam laporan kritis yang paling komprehensif dari perpaduan komodifikasi dan teknologi yang mendorong AI lebih maju. Marx dalam terang AI karena AI mempersalahkan pengecualian masing manusia alisme, agensi, dan tenaga kerja dengan cara yang sangat menentang kaum Marxis asumsi, dan karenanya memerlakukan pemeriksaan yang cermat oleh mereka yang berbagai aspirasi Marx untuk revolusi melawan dan melampaui modal. Sekarang saya akan membahas mengenai sarana kognisi. Yang pertama, listrik baru. Pada tahun 2016, Andrew Ng, profesor Stanford, pengusaha, mantan kepala ilmuwan di Baidu, dan mantan kepala Google Brain, diucapkan air listrik baru dan berargumen sama seperti listrik yang hampir berubah semuanya 100 tahun yang lalu.
hari ini saya benar-benar sulit melihatnya sebuah industri yang menurut saya AI tidak akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Bukan satu-satunya yang mendukung gagasan AI sebagai utilitas dasar yang mengarah ke revolusi industri baru. Idenya pertunjukan dalam proklamasi revolusi industri keempat yang juga memiliki dikembangkan secara eksplisit oleh guru teknologi Kevin Kelly pada tahun 2014 yang memprediksi bahwa dalam waktu dekat ini akan memiliki utilitas umum, murah, andal, kecerdasan digital, kelas industri berjalan di belakang segalanya. Seperti semua utilitas, AI akan sangat membosankan, bahkan saat mengubah internet, ekonomi global, dan peradaban. Ini akan meramaikan benda-benda lembab, banyak seperti yang dilakukan listrik lebih dari 1 abad yang lalu. Segala sesuatu yang kita dulu listrik kita sering sekarang akan menyadari. Perusahaan seperti Viv menyebarkan ide ini dalam rencana bisnis mereka, menegaskan hal itu dengan platform AI mereka intelijen menjadi utilita. Untuk membuat argumen terlebih dahulu diperlukan dalam sejarah kapital mengadopsi AI. Survei dari beberapa komersial yang ada dan di dekorasi aplikasi AI yang didasarkan pada pendekatan ML dan analisis konteks industri yang sementara. Yang kedua, industri AI dan oligopolis kecerdasan mesin. Sementara kepentingan perusahaan dalam penggunaan aktual dan potensi dari AI baru bermacam-macam, mulai dari penjualan retail hingga hiburan dan industri produksi aktual. Sistem AI merupakan perhatian utama untuk lingkaran perusahaan teknologi tinggi yang lebih terbatas. Industri AI berbeda dari bidang AI komersial yang lebih luas aplikasi. Sementara itu, publikasi bisnis terus mengingatkan kami bahwa AI akan merevolusi produksi kapitalis. Analisis kami menunjukkan bahwa transformasi seperti itu, jika itu terjadi, masih dalam fase-fase paling awal. Sebaliknya, kami melihat AI sebagai salah satu industri baru yang pengaruhnya dengan memanfaatkan teknologi baru lainnya dan sebagian sulit untuk dipastikan. Pembahasan yang ketiga mengenai mengotomatiskan pabrik sosial. Yang pertama mengenai robot belum bisa mengalahkan manusia. Pada musim panas 2018, perusahaan televisi kabel HBO menjalankan Museum Doa dari TV yang menjadi hit whiteboard di program Android untuk berlaku fantasi seks dan kekerasan. Pengunjung taman hiburan era perbatasan memberontak, mengekstraksi balas dendam, darah, dan api sambil memilah-milah yang ada potensi kesadaran dari mesin di tengah butes yang menakjubkan. Mesa dan kaktus raksasa di barat daya Amerika Serikat. Saat drama ini berlangsung di layar, tampilan yang lebih biasa sedang berlangsung di kapitalisme Amerika Serikat, pusat hiburan kehidupan nyata. Yang kedua, tenaga kerja AI. Paradoks untuk berbicara tentang kerja AI, sebuah teknologi yang konon
menghilangkan pekerjaan manusia. Namun AI itu sendiri harus diproduksi sebelum diterapkan di industri lain, merupakan persyaratan untuk transformasi jenis tenaga kerja lain yang dihargai oleh AI, dan menyediakan beberapa petunjuk tentang arah yang mungkin dilakukan oleh rekomposisi pekerjaan yang lebih umum, mengambil pada pengembangan perangkat lunak dan program yang sangat lunak. Masing-masing memiliki kekhasan. Di sini fokus pada ML, bentuk utama AI pada dekade kedua abad ke-21, menjelaskan bahwa teknik pembelajaran mesin terjadi dalam 3 tahap, yaitu isi data, pembuatan modal, dan penerapan dan pemantauan. Dagig di Sattwich ini katanya adalah bangunannya dari model. Disinilah pengembangan perangkat lunak mengembangkan algoritme yang mengenali data masukan yang diberikan, baik itu gambar digital kucing atau pejalan kaki. Yang keempat, saya akan membahas mengenai mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi. AI adalah kasus khusus dari mesin kapitalis yang menentang pemikiran Marxis dari berbagai arah. Bagaimanapun beralih ke kecerdasan umum buatan AGI atau AI dengan kapasitas untuk bernalar dengan pengetahuan umum dan mengerjakan berbagai tugas secara bersamaan dan dominan yang tidak dikenal. Dengan demikian, AGI adalah mesin dengan fleksibilitas, kemampuan atau generalitas kecerdasan yang serupa dalam lingkup meskipun tidak tentu dalam bekerja dan manusia. Sebagai P.I. Wang dan Ben Gortz menjelaskan, AGI dapat digunakan dalam situasi di mana sudah jadi solusi tidak tersedia karena sifat dinamis dari lingkungan atau ketidakcukupan pengetahuan tentang masalah. Apa yang kita diharapkan dari sistem AGI? Solusi optimal tetapi fleksibilitas.